masuk ke channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, kami tunggu. Fitnah wa ilaina turja'un. Wassalatu wassalam ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina al-qa'il fi hadithihi al-qais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farid an ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, arham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inshur wahbaz ayyid naratallah bil alamin al-haq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang kita sama-sama memuliakan al-mukarramun, bapak-bapak tuan guru, ya. Jadi al-mukarram bapak tuan guru Athar Rurai sebagai pimpinan Korda Kabupaten Lombok Timur, beliau alhamdulillah hadir, ya. Yang kedua bapak tuan guru Hafiz, tahu na beliau ini Le Bukit Bapak Renjani, Lek Sembalun. Jadi beliau salah satu pimpinan markas cabang Barisan Hizbullah di Kecamatan Sembalun. Beliau alhamdulillah hadir turun. Jadi lengkap kita pada hari ini. Semua pimpinan markas cabang Lombok Timur yang berkesempatan hadir pada sore hari ini, markas ranting, ketua-ketua posko, para anggota, jamaah kaum muslimin muslimat, musayyi'in musayyi'at rahimakumullah. Pada hari ini kita sama-sama mengikuti pemakaman almarhum Amak Murtini. Berapa umur? 85 ya umur beliau ini. Mudah-mudahan termasuk di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti pertanyaan sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah ayyun nasi khair, katanya. Ya Rasulullah, manusia model apa kira-kira yang paling bagus? Ya, apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Man tala umruhu wa hasuna amaluh. Jadi dengan orang diberikan umur dulu panjang seperti almarhum, ya, sampai 85 ini. Disebutkan di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza balagal mar'u samanina sanatan asbatat hasanatuhu wa muhiyat sayyi'atuhu. Apabila seseorang jamaah kita umat besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai umurnya sampai 80 tahun ke atas, jadi hasanatnya, perbuatan bagusnya, sholatnya, puasanya, pahala layatannya, sedekahnya, ya, ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asbatat hasanatu, sudah distempel, tidak bisa akan diubah oleh siapa-siapa dan para malaikat. Wa muhiyat sayyi'atu, itu kelebihannya lagi, segala kesalahan-kesalahannya itu dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jarang perlu ini selapu tak jarang nih, supaya hasanat kita itu bagus, sayyi'at kita itu dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Tahu dah arti al-qais? Pinter, dengan seminger, dengan si cerdik, orang yang selalu mempersiapkan dirinya setelah dia meninggal dunia. Apabila dia masuk di kubur sudah siap, ya, siap pula,
siap menerima segala pertanyaan malaikat, karena almarhumnya akan ditanya. Sudah disebut oleh Bapak Tuan Guru tadi, sudah dikocorkan dia soalnya. Pertama, marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka. Nah, 6 dia. Tuhan sudah siapa? Katanya malaikat Munkar Nakir. Munkarun wa Nakir. Apa jawab almarhum? Allahu Rabbi. Ya, Allah menjadi Tuhan kami. Ya. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabi. Jadi nabi dibawa oleh malaikat datang di hadapan beliau almarhum niki. Kenal dah dengan ini, katanya malaikat itu. Ada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu utusan Tuhan itu yang kami ikuti. Ya, segala ajaran-ajaran beliau ini. Tapi kalau orang kafir, ya, wa man nabiyuka, siapa nabimu? Kan nggak tahu dia dengan kafir nih. Qultu kama yaqulun nas, aku katakan seperti orang-orang mengatakan dia itu nabi, katanya. Jadi disandarkan kepada orang lain karena tidak mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sama seperti kisah Uwais di pada zaman Nabi, tinggal di Yaman, di dengan miskin, ingin ketemu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sahabat miskin tapi rajin ibadah. Nah, seolah-olah demikian kita sebagai anggota barisan Hizbullah, siap siaga di mana dan kapan saja. Tapi awalnya lagu perjuangan itu, ya, apa katanya? Tegaknya iman dan takwa, haruslah ada pembela. Hizbullah siap siaga di mana dan kapan saja. Tujuan kita, adik, narame hang terlalu dengan di, ya, supaya jangan dia macam-macam sama kita. Maralai peristiwa tahun berapa nih? Tahun 2000 bulan di peristiwa kejadian pembunuhan di Gegurun malam ini, ya, pencuri dia, masalah pencuri, diserahkan sapinya niki, serahkan peluru baik sampai tiang asalkan jangan dibunuh, katanya. Tapi kan nggak mau, dia dibunuh orang itu, yang penghuninya itu kan. Ya, kita Hizbullah baru berkembang. Terus orang ini semua bergerak. Nah, itu puasa di tanggal 5 bergerak, dicari sampai kemana-mana tempatnya itu pencuri niki, sehingga tertangkap, ya, terus dibunuh oleh barisan Hizbullah, disembelih dia di kantor camat Suraga itu. Masya Allah, dicari teman yang lain, disembelih juga di sana, Masya Allah. Ya, itulah yang namanya Hizbullah. Seandainya saat ini dia tidak akan membunuh pencuri itu, kita nggak akan apa-apakan ya. Ya, karena warga kita dibunuh. Sama seperti pelunggu sekarang. Kalau ada yang macam-macam sama pelunggu, jangan coba nih. Hizbullah siap siaga di mana dan kapan saya. Tinggal, ya, pimpinan Korda, ya, mengadakan kontak ini ada kejadian kelun si pelunggu itu kan. Nah, begitulah kira-kira, supaya jangan ada di antara orang selalu meremehkan kita di warga besar Nahdlatul Wathon, karena ada pasukannya, pasukan barisan Hizbullah, barisan, ya, siap tempur, siap mati sudah. Jadi, apapun terjadi di kalangan Nahdlatul Wathon, itu namanya barisan Hizbullah. Itu sebabnya tiang pelunggu tetap mengingatkan kalimat yang disampaikan oleh Maulana Syekh Zainuddin Aslami, ya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Apa katanya beliau? Sami'na wa ata'na. Pada muji monton kadin tiang ditulis oleh beliau kalimat sami'na wa ata'na. Terus gambarnya tulek kaca
Gerindra. Tidak perlu pelunggu itu yang sampaikan begitu, pokoknya dilihat gambar itu sudah isinya. Nah, tanggal 14 Februari 2024 ini apa sih? Seolah-olah dia itu menjadi guru dia, oleh beliau sengaja dipasang tuh. Alhamdulillah. Jadi insya Allah kalau pelungu kompak, kita semua warga bersama ada pelonton terutama barisan Allah kompak, insya Allah segala apa yang pelungu niatkan itu akan tercapai. Itu sebabnya beliau selalu menyampaikan jangan ada dusta di antara kita, katanya beliau itu. Tetap sami'na wa ata'na, karena harga mati dia seperti NKRI itu. Ini harga mati nggak bisa diubah, ya. Nah, ada terwatan niki barisan Hizbullah. Itu sebabnya alhamdulillah wa syukurillah banyak warga kita masuk bergabung di barisan Hizbullah. DMB tahu, DMB tahu, ya. Dari kalangan itu, dari kalangan ini, semua, ya, masuk di barisan Hizbullah karena pelunggu untung, ya. Pas meninggal dunia banyak menyolatkan pelunggu, banyak mendoakan pelunggu, banyak mengantarkan pelunggu. Itu sebabnya warga yang lain tertarik dia dengan cara-cara kita semua itu. Nah, setiap lawatan alhamdulillah dengan berkat Nabi, dengan berkat guru besar kita Bapak Maulana Syekh yang turun kepada Ummuna Dewan Muhtasab Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Yang ketiga, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Maulana Syekh Zainuddin Asbani. Keberkatan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama beliau itu. Jadi soalnya lagu perjuangan tentang keramatan itu kan. Karomah Bapak Maulana mengalir pada Ummuna dalam terbukti dari hasilnya berjuang dengan ridhonya. Karamah Bapak Maulana mengalir pada Syekhuna, terbukti dari hasilnya berjuang dengan ridhonya. 18 provinsi hari Ahad, waktu hari Nabi kan Guru di Mataram Karnaval, 18 provinsi ada perwakilan datang ke Lombok dia. Selalu antusias ramai luar biasa sekali. Dihadiri oleh Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, wali kota, pejabat-pejabat yang mewakili di sana. Alhamdulillah, mensyukuri bahwa guru besar kita Bapak Maulana Syekh diangkat menjadi nabi. Pahlawan nasional, coba pahlawan nasional beliau. Tuan guru jemaah kita yang lain, organisasi lain melatih menjadi pahlawan nasional. Aku tidak tahu. Cuman yang bisa diangkat itu Bapak Maulana Syekh. Keramatan beliau luar biasa. Akhirnya kita sebagai warga besar Nahdlatul Wathon kita tetap mengiring. Nah, itu pengandika pimpinan kita, perintah beliau itu kita harus tetap istiqomah, yakin, ikhlas, istiqomah, tetap yakin sudah belum itu. Kita yakin bahwa kita akan mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diwasiat ini tentang masalah barakah? Ya. Barakah itu tak bisa dibeli, kata beliau. Dengan emas intan sebesar rinjani. Barakah itu rahasia ilahi, rahasia Tuhan, sirullah. Dialamatkan ke insan yang menuntut, insan manusia. Ya. Yang betul-betul ikhlas hatinya di dalam berjuang. Ikhlaskan hati, hidup mati bersama. Masa belum ada apal? Ya. Itu lagu perjuangan Cinta Maulana itu judulnya di Cinta Maulana. Siapa yang cinta pada ayahda, ikhlaskan hati, hidup mati bersama. Apapun coba, tetapkan jiwa,
bersama demi iman dan takwa. No. Kalau beliau sebut iman, pasti nanti setelahnya takwa. Ya. Pasti itu hidupkan iman, hidupkan takwa, katanya di wasiat itu. Agar hidup semua jiwa. Maksudnya itu organ-organ pelunggu itu terus bergerak. Dia mati kah? Dia terus hidup semua peredaran darah kita. Akhirnya kita sehat, mau lawatan, bisa menghadiri majelis pengajian, setiap saat warga besar Nahdlatul Ulama kita diajak untuk meramaikan pengajian. Nanti pada hari Kamis tanggal 10 November hari pahlawan se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, selapu dengan apel warga besar Nahdlatul Ulama Barisan Hizbullah, kita akan sama-sama apel di lapangan umum Umuna, ya, Hajah Siti Rehanali Anjani, lapangan umbi itu untuk apel untuk menunjukkan kesyukuran Tiang Pelunggu bahwa guru besar kita diangkat menjadi pahlawan nasional. Di malam Kamis, besok malam ya, mamal nih, semua warga besar Nahdlatul Ulama 34 provinsi diarahkan oleh Ketua Umum Guru Besar Nahdlatul Ulama untuk Nabi untuk membaca hizib Nahdlatul Ulama. Arah ganti nyelah hizib di arah itu nanti. Nah, bukan tuh le cerpas cerita nanti. Kira-kira waktu dia meresmikan posko, diceritakan oleh Ustaz kita. Jadi pertama kali kami hiziban itu dilempar katanya. Saya melentok nih, Ustaz tuh nggak senang sama itu. Oh, jamaah kita marakit katanya. Tapi alhamdulillah sekarang dia sudah mati katanya. Meninggal dia. Nanti sudah banyak masyarakat kita masuk barisan Hizbullah makin dia, masya Allah. Ya. Seandainya ada kira-kira melempar pelenggu, telepon saya bilang saya datang. Ya. Nah begitulah yang namanya barisan Hizbullah. Supaya jangan kita selalu diremehkan oleh orang. Jadi, macam-macam tak perlu telepon, aku datang lah. Cep gitu. Ya, diistilahkan dengan ilmu saipi angin. Coba saipi angin, marah aku yang dicat gitu. Kalau kita itu ya cepat, itu gerakannya kan. Nah begitulah kita di warga besar Nahdlatul Ulama. Tapi syukur alhamdulillah wa syukurillah, jamaah kita rame. Bukan niat kita karena pamer, tujuan kita demi ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mati di dalam husnul khotimah. Itu tujuan pelunggu itu, bukan karena kita pamer baju hijau, baju ini, enggak, lillah sudah. Ikhlaskan hati, hidup mati bersama-sama guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Jangan lupa Tiang Pelunggu itu malam Kamis setiap kecamatan, kita sama-sama membaca hizib di masjid masing-masing. Dan begitu juga apel hari Kamis di setiap kecamatan kita, mungkin di kantor camat, lapangannya Pelunggu Baris, itu kan ya bergabung dengan kecamatan. Nah begitulah antusias jamaah kita yang terutama barisan Hizbullah luar biasa rame Pelunggu ini. Nah jamaah kaum muslimin muslimat yang berbahagia, perlu saya sampaikan, ada diistilahkan mungkin itu varian baru. Tahu udah varian baru? Semacam COVID nih. Harap semacam adiknya datang malam ini. Itu sebabnya Pelunggu harus hati-hati tentang kesehatan, kita harus pelihara dia. Bila perlu kita disuruh pakai masker Pelunggu itu, masker sementara demi untuk kesehatan, dibantu dengan doa. Itu sebabnya dari dulu sampai sekarang nggak pernah saya yang lepas masker itu. Ya, seperti Ketua Umum Guru Besar Nahdlatul Ulama tetap setiap dia keluar wajib bukan sunat dia pakai masker itu. Sampai sekarang ya ada varian baru ceritanya, ya datang tiba-tiba kadang-kadang orang itu
terus langsung dia meninggal tuh. Tapi mudah-mudahan ya kita semua yang terutama di barisan Hizbullah tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat rezeki yang murah, umur panjang, sehat walafiat, bisa melaksanakan umrah ke Makkah, Madinah, insyaallah kena haji makin sulit. Berdaftar hari ini 30 tahun belum menunggu. Kalau menunggu 70 tahun, nanti umur 100 tahun kita berangkat. Makin jamaah kita itu terus umrah. Nah, bisa berziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tawaf di Baitullah. Nah, begitulah mudah-mudahan insyaallah dengan berkat perjuangan Pelunggu mengirim guru besar Bapak Maulana Syekh, segala dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya Pelunggu itu ikhlas, yakin, istiqamah. Insyaallah segala perjuangan kita akan diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami tidak terlalu panjang ini sudah dekat setengah jam karena banyak jamaah kita dari timur terus Sembalun tapi tiang syaratkan dia kalau mau naik ke Sembalun, ada warga kita yang meninggal dunia, syaratnya pertama harus mobil si bagus. Mun kita aja ndek jauh iya, berbahaya. Kusuk niki banyak kejadian deh. Nah, sebelum berangkat pelihara semuanya. Mas rim, minyak, supaya jangan dia terbakar di tengah jalan, gitu kan. Nah, jadi kalau semuanya sudah kita periksa